We have 100% tariff. If we didn't have tariffs, Pertarungan ekonomi dua raksasa dunia kembali memanas. Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump menekan Cina lewat ancaman tarif besar-besaran. Namun, langkah itu justru berbalik arah. Di saat Washington bersuara lantang, Beijing menunjukkan ketangguhan yang sulit ditaklukkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan sikap kerasnya terhadap Cina di tengah meningkatnya ketegangan perang tarif antara dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Trump menuntut agar Beijing memenuhi sejumlah syarat jika tidak ingin ancaman tarif baru diberlakukan. Washington bahkan dikabarkan siap menaikkan tarif hingga 100% terhadap produk impor asal Cina setelah masa jeda kesepakatan berakhir bulan depan. Dalam pernyataannya kepada awak media di pesawat kepresidenan Air Force One, Trump menegaskan, "Saya tidak ingin merugikan Cina, tetapi mereka harus memberikan sesuatu. Saya ingin mereka membeli kedelai dari kami." Selain soal perdagangan, Trump juga mendesak pemerintah Cina untuk menghentikan peredaran fentanyl, obat sintetis yang telah menimbulkan krisis narkotika di Amerika Serikat, serta menuntut agar Beijing tidak lagi bermain dengan pasokan logam tanah jarang, material penting dalam industri pertahanan dan teknologi tinggi. "Saya punya hubungan baik dengan presidensi, tapi ini bukan hubungan satu arah. Jika mereka ingin keringanan tarif, maka mereka juga harus memberi sesuatu," tambah Trump. Meski kebijakan tarif itu telah menghasilkan pemasukan sekitar 350 miliar dolar Amerika Serikat per tahun bagi kas negara, banyak ekonom menilai bahwa beban sebenarnya justru ditanggung oleh pelaku usaha dan masyarakat Amerika sendiri. Kenaikan biaya impor membuat banyak perusahaan memilih untuk menaikkan harga jual produk ketimbang menanggung kerugian. Dari pihak Beijing, tanggapannya tegas dan tanpa gentar. Juru bicara Kementerian Perdagangan Cina menyatakan, "Mengancam dengan tarif tinggi bukan cara yang tepat untuk bernegosiasi dengan Cina. Kami tidak mencari perang tarif, tetapi kami juga tidak takut menghadapinya. Cina masih memegang satu kartu truf penting, kendali atas pasokan logam tanah jarang, elemen strategis yang sangat dibutuhkan oleh sektor pertahanan dan industri teknologi Amerika Serikat." Kekuatan posisi Cina semakin nyata ketika data ekonomi terbaru menunjukkan pertumbuhan yang melampaui ekspektasi. Menurut laporan Biro Statistik Nasional Cina, produk domestik bruto (PDB) dalam 9 bulan pertama tahun ini tumbuh 5,2% dibanding tahun sebelumnya. Rinciannya, sektor pertanian naik 3,8%, sektor industri tumbuh 4,9%, dan sektor jasa melonjak 5,4%. Bahkan indeks saham CSI 300 ikut naik 0,53% usai laporan itu dirilis. Dalam laporan resminya, otoritas Cina menyebut, ekonomi nasional menunjukkan ketahanan dan vitalitas yang kuat. Sementara di pihak lain, ekonomi Amerika Serikat justru menunjukkan tanda-tanda pelemahan. PDB sempat mengalami kontraksi di kuartal pertama dan hanya tumbuh 3,8% di kuartal kedua. Perbedaan antara kedua negara makin terasa jika dilihat dari sisi PDB per kapita. Amerika Serikat mencapai sekitar 86.000 dolar Amerika Serikat per orang, sedangkan Cina berada di kisaran 13.000 dolar Amerika Serikat per orang. Trump sempat mengklaim bahwa Cina tengah menghadapi kesulitan besar akibat kebijakan tarifnya. Namun data ekspor membantah klaim tersebut. Cina justru berhasil mengalihkan perdagangan ke kawasan lain seperti Uni Eropa, Asia Tenggara, dan Amerika Latin. Data dari Administrasi Umum Bea Cukai Cina mencatat, ekspor ke Amerika Serikat turun 27% pada September, tetapi ekspor ke negara lain meningkat 14,8%. Total ekspor Cina pada bulan yang sama naik 8,3% dibanding tahun lalu, mencapai 328,6 miliar dolar Amerika Serikat, angka tertinggi sepanjang tahun ini. Perang tarif yang dimulai oleh Donald Trump kini berbalik arah. Alih-alih melemahkan Cina, kebijakan itu justru memperlihatkan kekuatan baru dari Beijing yang semakin tangguh dan adaptif. Dengan pertumbuhan ekonomi yang solid, kontrol atas sumber daya penting dunia, dan kemampuan mengalihkan pasar ekspor, Cina tampaknya lebih siap menghadapi tekanan baru dari Washington. Sementara strategi Trump yang dulu dianggap tajam, kini mulai kehilangan taringnya. Perang dagang bukan lagi sekedar soal tarif, tapi soal siapa yang benar-benar menguasai arah ekonomi global di abad ke-21.
Bagaimana menurut kalian terkait berita kali ini? Silahkan tulis di kolom komentar.